Tapi di fine art ini tetap lo menghasilkan uang juga. Menghasilkan sih, Iya. menghasilkan. Jadi paling enggak untuk modalin perjalanan berikutnya tuh ada. Oh, oke. Jadi kayak perjalanan gue tuh mostly gue usahakan itu dibayar dengan uang yang gue dapat dari jualan foto itu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome to The Dark Room Talk. Oke, hari ini lagi-lagi gue temenin sama hopeng gue, Agung. Dan kebetulan hari ini gue mengundang nih salah satu tamu yang spesial. Lo siapa? Oh, gue? Kan gue Agung. Kan gue tahu Michael ya kan? Enggak, perkenalan dulu Oh ya, dong. kenalan. Kalau gue Michael, teman-teman, seperti biasa ada Michael dan ada Agung. Dan di sini juga Denny, ada juga Ronald, ada juga Koian, ada juga Civira, ada juga nanti. Ya, di luar ada Misteri guest, Jaka, misteri guest. di atas ada siapa? Di atas ada Gian ya kan? Nah mulai gak jelas ya kan. Nah teman-teman sekarang gue mau bahasnya tuh tentang sering gak sih kalian tuh para fotografer tanya lu foto apaan sih? Gak jelas banget lo foto apa gitu sampai diem lama gitu kan. Nah itu gue sering banget tuh Gung di gitu sama istri gue. Kayak gue bisa lama diem gak ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Lu sering gak gitu sama Lisa? Lisa udah tahu sih. Udah tahu ya, ya. Masalahnya istri gue kan bukan seniman ya istri gue ya, jadi dia nggak ngerti apa yang gue ambil segala macam. Nah, tapi kebetulan hari ini juga gue mau mengundang satu temen gue ini yang spesial banget dan gue tahu karya-karyanya itu lebih ke arah fine art. Nah, jadi makanya gue mengundang, gue pengen korek lebih dalam nih. Nah, di sini ada Tirta teman-teman. Halo. Kenalin Tirta Winata ya. Ya. Oke, boleh di Instagramnya, boleh teman-teman cek tirta.winata. Betul. Oke. Nah, Gung udah kenal belum Gung? Kenalan dulu. Udah tadi udah kenal. Tadi udah kan pas Tadi gue sekarang masuk. belum. Lo grogi ya kayaknya. Dari tadi. Ini handphone gue masih bunyi lagi. Bentar gue matiin dulu. Oke. Tir gimana kabarnya Tir? Baik, sehat. Baik sehat ya. Oke. Terus tadi di belakang kita sempat bahas aman lambung segala macam. Aman. Lagi aman. Lagi aman. Udah siapin makanan tenang. P3K udah aman ya kan. Nah, Tir gue penasaran. Kita penasarannya sebenarnya gue kayak kok kita bisa kenal ya? Iya gak sih? Itu gimana ceritanya dulu ya? Gue lupa loh. Gue tuh pertama kali kenal dulu tuh sama Pen sama Wendy. Oh, Itu sumbernya. Gue pernah turun bareng sama dia sekali. Habis itu nggak sengaja gue lagi datang Jeep Fest. G-Fest. Iya, ada Betul, Wendy di situ. betul. Terus dia lagi sama lu kan. Terus Betul. dikenalin, terus kita ngobrol. Ya lanjut di Instagram lah. Habis itu kirim-kiriman foto. Oh komen iya, kan. iya. turun weddingan atau event? Weddingan. Weddingan. Oh wedding bareng sama Pen. Oke. Oke. Berarti di situ tuh misterinya udah case close ya, Bung ya. Berarti udah tahu ya di mana ya ketemunya ya. Nah, berarti emang gua dari gua pribadi kan gua follow lu dan gua melihat nih karya-karya lu. Kalau sama gua tuh kayak kurang lebih gua suka nih, gua sejalan nih. Wih, kayak keren banget nih gitu. Nah, cuman tuh kalau gua lihat memang kebanyakan lebih ke arah fine art, bener ya? Fine art. Nah, terus boleh nggak gue tanya, tolong lo ceritain awal mulanya lu bisa terjun ke dunia foto tuh gimana? Oke. Seperti kita semua ya, berawal dari hobi pasti kan. Hobi. Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh karena gara-gara bokap gue tuh pensiun waktu itu. Jadi dia umur 50 something, habis itu dia pensiun kerja, terus kayak dia, kayak gue harus mulai sesuatu nih, cari kegiatan, hobi. Dia beli kamera. Cuma kayak setelah itu dia kameranya udah dibeli, terus kayak dia malah kerja lagi. Setelah 1 tahun pensiun dia balik kerja lagi, sibuk dan lain-lain, akhirnya kamera gue yang pakai. Jadi kayak setiap kali jalan-jalan, which is kalau jalan-jalan tuh mostly kita sekeluarga pergi pasti ke alam yang ke tempat-tempat yang alam gitu, yang nature. Dan karena gue memang suka banget sama nature, sama alam, jadi kayak ya udah tuh kamera gue bawa, terus gue foto-foto aja. Awalnya dari situ, dari hobi motret sampai akhirnya ya kerja juga, akhirnya jadi fotografer sih. Kayak gue tahun 2012 gue kerja sama Marsio, fotografer Jakarta. Jadi kayak gue ngelamar kerja di situ, kerja sebentar sampai 2015 gue buka sendiri Chroma Pictures. Itu wedding fotografi, ya terus lanjut sampai sekarang. Oh, Chroma masih jalan juga? Sebenarnya dibilang jalan banget sih juga enggak ya. Kayak kita kan sempat terhambat pandemi 2020 ya. 2020 kita ngerem, kayak abis itu nggak ada klien. Abis itu kayak nggak terlalu take off lagi sih setelah 2020. Tapi memang dari 2017 gue juga udah mulai main komersil dan corporate. Jadi setelah Chromanya 2020 udah nggak gitu jalan,
komersil dan corporate yang gue rintis dari 2017 tuh justru yang mulai take off di 2020. Gitu. Jadi kayak ya udah. Kayaknya udah ke plan semua tuh ya. Nah, kerjaan sih terus jalan walaupun ganti-ganti dari kerja sama orang, wedding, terus akhirnya Komersil. Komersil. Nah, gue mau tanya dulu deh. Bokap itu memang belinya berarti udah kamera digital dong berarti ya udah pada digital, waktu itu ya. udah digital. Terus nggak dipakai, jadi akhirnya itu tahun berapa? Tahun berapa? 2008. Oh berarti lu belum mulai megang kamera itu 2008 tuh ya? 2008. Mulai serius banget mungkin 2010 lah. Kayak gue udah mulai kuliah semester akhir udah mulai nggak sibuk kuliah. Kayak gue udah ya jadinya gue bisa lebih sering megang kamera itu buat pergi jalan-jalan motret-motret. Nah, waktu itu tuh gue tuh sebenarnya awalnya itu main musik. Jadi kayak passion gue untuk art itu sebenarnya di musik. Tapi gue ngerasa kayak sama sekali nggak berbakat gitu loh. Kayak gue udah main itu dari mungkin gue SMP kali ya. Gue main terus kayak gue nggak pernah ngelihat gue menghasilkan karya yang bagus atau even bermain gitar dengan bagus pun enggak. Tapi begitu gue megang kamera kayak gue cuma megang doang asal kayak ih kok bagus ya foto gue. Maksudnya itu menjadi sesuatu yang bisa gue nikmati instead of gue maki-maki gitu. Ya apaan sih? Karena gue kalau main gitar sendiri kayak apa nih main jelek banget. Gue suka kayak gitu. Tapi kalau begitu fotografi kayak enggak gitu. Gue lebih forgiving ngelihat hasil karya fotografi gue. Dan sampai satu titik orang-orang lain juga mulai kayak sedikit appreciate lah. Lumayan nih. Karena waktu sebelumnya sama sekali enggak. Jadi bisa dibilang tuh di foto tuh lu ngerasain feel-nya. Ya kan ya, kayak lu pas ngeliat wah foto gue bagus nih, gue suka nih. Lu lebih appreciate karya lu ya. Sedangkan waktu pas di musik lu gak pede. Awalnya pede, tapi lama-lama gue sadar kayaknya gue ampas sih. Enggak. Oh gitu ya, bisa kayak gitu ya. Oh bisa kayak gitu tuh. Lu ngerasa kayak gitu juga gak? Lu makanya jangan mau on top terus. Lalu tuh harus merasa. Oke, jadi sekarang waktu lu foto wedding kan lu akan berkaitan sama subjek, maksudnya orang-orang, ketemu orang-orang. Sementara yang gue lihat dari Instagram lu yang sekarang nih banyakan foto alam, fine art. Nah, yang menurut lo yang perbedaan yang paling mencolok ya, misalnya dari foto yang subjek terus sekarang ke fine art itu apa? Gue sebenarnya nggak pernah mikirin sih kayak ini bedanya apa gitu. Kayak gue baru ditanya gue baru mikir ya apa ya bedanya. Karena gue melihat wedding fotografi itu sebagai pure pekerjaan sih. Even itu wedding itu komersial itu ya kayak itu pekerjaan gue. Kayak gue mencoba untuk profesional di situ. Jadi kayak bahkan bisa dibilang gue sama sekali hampir nggak punya idealisme di situ. Jadi kayak gue bener-bener kalian butuh apa siap. Jadi kayak gue lebih fokus ke client service gitu. Jadi kayak klien mau apa minta apa. Yang mungkin buat fotografer lain kayak apaan sih ini orang repot banget gitu. Gue sih dengan senang hati siap. Gue akan kerjain gitu. Penuhin semua. Gue akan penuhin semua karena karena gue ya mungkin gue ngerasa passion asli gue tuh adanya di final fotografi. Jadi gue bisa channel semua passion gue ke situ. Jadi gue bisa ngerjain kerjaan wedding ini dengan tenang. Jadi kayak secara emosi gue nggak banyak terganggu dengan klien yang menurut fotografer lain merepotkan. Kan kadang kita sering yang wedding ya, udah dia banyak mau tapi banyak tapi, itu kan sebel banget kan sebenarnya. Gue mau gini, tapi gini. Itu kan susah banget kan untuk kita jalin. Gue punya partner si Ferbi, dia sih sebel banget sama orang kayak gitu, tapi gue dengan senang hati gue layanin. Oh, memang udah ada bakat layanan dalam dirinya nih. Tapi itu karena gue melihat itu sebagai pure sebuah pekerjaan. Karena tanggung jawab. Ya tanggung jawab. Karena untuk passion dan lain-lain gue bisa salurkan di tempat lain di fine art fotografi itu. Tapi di fine art ini tetap lo menghasilkan uang juga? Menghasilkan sih, menghasilkan. Jadi paling enggak untuk modalin perjalanan berikutnya tuh ada. Jadi kayak perjalanan gue tuh mostly gue usahakan itu dibayar dengan uang yang gue dapat dari jualan foto itu. Oh jadi hitungannya lu traveling itu bisa gratis gitu ya? Jadi hitungannya ya? Setelah gue inget-inget lagi, hampir semuanya gratis sih. Kayak gue nggak pernah keluar. Kadang ada yang kayak mungkin kayak priwet ke Bali, priwet ke Sumba, priwet ke Komodo gitu. Ya gue akan extend untuk foto landscape di situ, untuk foto fine art di situ. Atau kalau perjalanan yang independen yang kayak oke gue beli tiket sendiri, berangkat sendiri, itu pun dari uang hasil gue jualan foto sih. Jadi gue mendisiplinkan diri gue untuk ya udah makanya lu lakuin foto dulu atau lu dapetin klien dulu supaya lu bisa foto fine art. Ya, berarti lu ngumpulin foto dulu baru jual ya. Tapi pernah gak ada yang misalnya art gallery yang assignment lu, gua butuh foto ini nih, lu fotoin? Belum ada sih. Cuma beberapa lagi datang approach sih baru mulai ada sih. Sebenarnya bukan galeri sih, kayak
gue udah mulai pitching lah untuk di commission, tapi fotonya tuh yang seperti passion gue, bukan semangat melayani kayak tadi. Iya. Udah mulai ada sih. Idealis lu jadinya, pure idealis di situ ya. Jadi lu nggak ngelayanin orang lagi, udah ini pure idealis gua, nggak boleh diganggu. Udah mulai ada sih itu. Oke. Ini lebih keren sih Agung ya. Jadi kayak orang tuh jadi jelas nih, gua duitnya dapat dari mana, sama idealis gua di mana nih. Jadi mereka bedain nih. Tapi tetap sama-sama di foto. Sama-sama di foto. Bahkan gua nggak tahu loh kalau lu tuh ternyata masih jalanin dunia komersil. Karena gua taunya tuh lu fine art. Soalnya di galeri lu semua fine art kan. Pencitraan gue berhasil berarti ya. Banget. Aku gue ngeliat kayak ini orang ngapain kok enak banget hidupnya ya, kayak jalan-jalan mulu, fotonya foto kayak gini terus gitu, dapat itu dari mana gitu. Sebenarnya gue masih ngambil banyak sekali pekerjaan. Even freelance yang seperti teman-teman wedding ambil pun gue masih ambil. Oh, masih freelance juga. Ambil. Oh. Kalau di komersil berarti lo ada PH sendiri atau? Ada PH yang biasa ngajak gue kerja sama PH dan agency. Okay. Jadi kayak retaining itu ada yang sekali-sekali juga ada. Ada yang ke klien langsung pun ada. Iya. Berarti as a photographer ya? As a photography service itu tetap ada sih gue. Nah kalau wedding kan lo berarti yang seperti tadi lo bilang kan idealisme lo tumpahkan di fine art. Nah kalau komersial itu lo masih tetap ada idealisme juga atau lebih treatmentnya ke wedding? Ada beberapa. Kalau misalnya komersil, apalagi komersil yang bener-bener komersil yang di-hire sama PH atau agency, itu sih udah ada shortlist, udah ada storyboard, gue udah bener-bener tinggal ikutin. Tapi gue juga terima banyak klien arsitektur, interior, gue juga ambil. Nah di situ gue bisa agak sedikit ngatur sih di situ. Karena mostly, apalagi klien gue kebanyakan tuh developer. Developer tuh kan bukan arsitek yang ngerti atau yang punya kayak gue mau dari sini enggak. Jadi kayak, nah di situ gue mulai bisa atur tuh kayak jam segini. Apa aja yang diambil, tunggu sampai projectnya selesai sekian persen baru mulai bisa gue kerjain touch-up-touchupnya. Gitu sih, kayak gue agak bisa atur kalau klien gue properti atau arsitektur atau komersil gitu sih. Nah itu tadi kan gue mau balik lagi dong, flashback dikit nih. Kan tadi lu sempat ngomong kalau lu tuh emang sukanya jalan-jalan sama keluarga itu ke tempat-tempat alam kan ya. Nah itu foto-foto pertama lu itu ada nggak sih di IG sebenarnya? Nggak ada. Oh nggak ada. Gue hanya di IG itu hanya show yang terbaik. Bahkan kadang kalau gue udah punya gambar baru yang kira-kira ini udah represent apa yang gue ceritain di foto gue yang lama, tapi ini versi lebih bagus ya. Yang lama gue take down. Oh gitu ya. Di achieve. Iya. Masuk di archive. Jadi itu mungkin bagian dari 100% idealisme kali. Kayak nggak ada yang ngatur gue. Even orang lain kayak ngasih masukan, ini lu kayak kurang. Lu gak peduli ya? Nah, sebenarnya ini menarik banget sih, bisa jadi ilmu nih buat teman-teman yang nonton nih. Boleh share sedikit gak gimana cara lu menghasilkan dari hobi-hobi lu ini nih, yang fine art? Maksudnya nggak usah secara detail lah, secara keseluruhan aja. Ternyata foto dengan idealisme itu bisa juga lo menghasilkan uang. Iya. Gue bisa bilang keberuntungan sih. Keberuntungan. Iya karena tapi lo harus ada preparation dulu dong, maksudnya harus ready. Harus terlihat dulu sih. Sebelum lu ditemuin sama orang kan kayak ada yang ditunjukin dulu sampai orang itu lihat kan. Ya mungkin being konsisten untuk terus. Itu dia. Sebenarnya kalau mau jujur sih. Karir gue ini jalannya di fine art fotografi ini sebenarnya kan sangat-sangat pelan ya. Pelan sekali gitu. Gue mulai ini 2014. Kan 2024 udah 10 tahun. Galeri yang represent gue baru 1. Lumas. Lumas itu bukan di Indo ya? Bukan. Dia pusatnya di Jerman, biasa di Jerman. Tapi di kota-kota besar di Eropa ada juga. London, Zurich, Budapest, Paris semua ada. Terus di New York juga ada. Berarti dia itu jualan print? Jualan limited edition print. Itu gimana ceritanya tuh bisa lu kok bisa kenal sama Lumas gimana awalnya tuh? Awalnya ya di email aja sih dia. Kayak dia email, gue tertarik sama foto lu, bisa nggak lu kasih lihat lagi portfolio gue? Dia butuh yang seperti ini. Karena dia sesuaiin juga kan sama koleksinya. Jadi dia punya koleksi apa, dia butuhnya apa. Coba lu propose ada nggak yang kira-kira cocok? Gue kirimin beberapa. Akhirnya masuk kandidat beberapa, akhirnya yang benar-benar kepilih ya itu yang kepilih di situ. Kontaknya lewat Instagram? Lewat email. Tapi dia ngelihat karya lu lewat? Kemungkinan besar Instagram. Karena waktu itu kayak ada satu foto gue yang sempat rame, jadi kayak beredar terus di feature terus sama page-page sama akun-akun. Mungkin dia lihat dari situ karena momennya sama, bareng sama itu. Terus kayak nggak lama Lumas kontak dia. Iya.
Itu lu mas basic tadi di mana? Jerman ya? Di Berlin. Berlin. Oke, nice juga ya. Iya. Ada beberapa juga sih, mostly Eropa yang kontak sih. Cuma secara deal agak kurang di gue, jadinya kayak ya itu tadi 100% idealisme. Kayak kalau gue udah komit sama idealisme gue, kalau misalnya itu memang hitungannya pun nggak cocok, gue enggak. Berarti yang lu jual itu haki dari fotonya? Iya, karena dia juga perusahaan printing. Dia punya perusahaan printing namanya White Wall. Jadinya dia yang ngeprint, jadi kayak gue sistemnya royalty sih. Oke. Jadi kayak gue kasih file, di situ ada kontrak, ada agreement, ini file bisa di-print berapa kali, bisa dipakai buat apa aja, limited use-nya apa aja. Terus gue dapat berapa, dia dapat berapa, itu aja sih. Itu kurang lebih mirip kayak Etsy dong ya sebenarnya ya. Mirip kayak Etsy. Cuma dia bedanya nih kayak biro foto lah ya. Dan dia punya galeri fisik. Oh. Dia punya galeri fisik. Oh, okay. Berarti kalau ke Jerman bisa lihat karya lu dong, di situ ada yang fisik. Wow, keren banget. Nah, terus kalau tadi kan kita ngomongin idealisme nih. Nah, dari foto sendiri lu masih jalanin komersil, wedding udah enggak jadi sekarang? Itu jarang sekali sih. Kalau kayak persentase udah jauh lebih kecil. Kalau dulu lebih kecil, sekarang jauh lebih kecil. Sekarang jadi dominannya adalah komersil. Komersil untuk secara uang ya, secara penghasilan dari fotografi iya 80% komersil. Terus ada usaha apa lagi sih? Kemarin kita sempat ngobrol, lu ada usaha juga tuh apa kayak Event IO production, ya? iya. Event production. Itu juga mulai jalan sih. Nah itu kenapa bisa kepikiran? Jadi dari komersil abis ke event production gimana ceritanya tuh? Simply ada yang ngajak sih. Ada yang ngajak karena mereka lihat kayak gue sering syuting, gue ngerti syuting, terus kayak ada waktu itu ada IO yang baru mulai merintis juga, kayak butuh syuting, butuh live streaming gitu-gitu, kayak kebetulan teman juga, terus dia ngajak untuk bantuin dia. Pertamanya cuma buat syuting aja, pure live streaming, terus kayaknya boleh juga nih diajak, mungkin dia mikir gitu kan, terus kayak gue diajak, habis itu malah udah jadi bisnis baru ya. Iya. Oke. Ya, sebenarnya menarik sih karena lu yang orang menurut gue yang banyak orang nggak tahu itu, yang apalagi yang baru mulai foto ya, mereka itu lebih mementingkan idealisme. Idealisme itu emang penting, tapi lu harus mikirin juga realistisnya. Sehari-hari lu mau makan apa, maksudnya kehidupan lu sehari-hari. Iya. Gitu, itu yang harus dipikirin. Kadang-kadang kalau soalnya banyak orang yang terlalu mikirin idealisme sampai dia nggak mikirin uangnya. Iya. Ya bisa juga mungkin mereka belum ada tuntutan tuh Gung, belum ada keluarga, bisa juga. belum ada pasangan gitu kan secara Ya, resmi. tapi lu harus siapin dari sekarang karena begitu nanti ke depannya lu udah berkeluarga, punya tuntutan segala macam, ya lu harus memenuhi itu semua. Kalau nggak telat ya. Kalau nggak telat. Nah, kayak Tirta itu sebenarnya udah stepnya udah bener tuh. Ya. Jadi dia dia intinya dia kayak jiwa pelayanannya untuk melayani customernya dengan baik. Setelah itu dia ada sisi gue harus menuhin idealisme gua nih gitu. Ya itu udah nice banget sih. Ya, kan banyak yang bilang kan kayak jadikan passion lu pekerjaan sampai itu tidak terasa bekerja lagi. Itu prat sih. Nggak bisa. Itu enggak, Nggak sama bisa. sekali enggak. Iya, nggak relate. Jadi buat gua fotografi itu one thing, tapi fotografi itu nggak sama. Wedding fotografi dan final fotografi itu dua hal yang berbeda. Iya. Kalau misalnya gue udah capek banget ngerjain wedding gitu, gue akan muak dengan wedding. Cuma gue ngeliat kamera gue nggak seru nih. Nggak bad mood karena dengan kamera gue masih bisa ngambil foto fine art gue. Betul. Itu dua hal yang sangat berbeda walaupun sama-sama ngambil gambar. Ya, betul. Dua itu lain Itu sekali. kan kita kompak ya betulnya tadi ya. Ya gue udah ngumpulin mau bahas apa, mau berantem apa nih. Ya, itu mungkin sama kayak orang nyetir kali ya, kayak kalau lu supir delivery mungkin lu muak sekali setiap hari puter-puter kota ngantar barang, tapi begitu lu ke sirkuit itu perasaannya lain lagi. Beda. Iya betul. Wih, nice. Kayak lu bisa jalan-jalan juga, misalnya sama keluarga kemana sendiri. Sama dia relate banget sama gue sih. Makanya waktu yang gue bilang ke lu kan, gue udah muak banget sama dunia wedding. Ya mungkin karena itu tuh. Tapi gue ngeliat kamera gue nggak pernah muak nih. Iya. Karena kalau dimanapun ada momen bagus, lighting bagus, gue tetap foto gitu. Gue happy. Iya. Betul. Tapi ya itu emang harus diimbangin tetap. Kadang-kadang yang dilupakan tuh dari teman-teman fotografer yang mungkin ya ada beberapa gitu ya. Atau mungkin termasuk gue lah. Contohnya gue dulu deh. Gue mungkin tuh dulu terlalu sibuk dengan motret untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Gue lupa untuk memenuhi diri gue sendiri. Jadi akhirnya gue muak sama yang itu. Kayak gila ini ampas banget nih kerjaan kayak gini nih. Ya. Tapi lu pernah ngerasain juga ya? Oh iya pasti. Kalau di fine art lu pernah ngerasain kayak? Enggak. Sampai hari ini sama sekali enggak. Karena gue nggak ada yang gue compromise, sedikit pun nggak ada. Iya. Gue mau ke situ, gue ke situ. Iya. Jam berapapun lu mau datang, duitnya kurang, tungguin aja sampai duitnya kumpul. Iya.
Karena itu Bener-bener nggak ada passion, kompromi. benar-benar hobi. Nih baru the real passion nih. Iya, iya. Nggak ada kompromi sama Iya, sekali. kayak lu tadi pagi ke apa? Citra 8 nyari apa? Soang. Burung bango. Fotoin soang. Ngapain di Tadi Green Lake pagi juga gua- banyak tuh soang. Mana emang ada? Nggak, gua Ada di lihat. klaster Amerika. Ada ya. Soang banyak. Jadi tadi pagi tuh Ngapain? gue tuh ini gue belakangan ini gue cerita tentang gue dikit ya. Gue kayak minta sama dosen gue buat kayak Mike, ayo dong gue mau ada pameran nih, lu support dong, kirimin karya lu. Gue bongkar tuh harddisk gue tuh, gue liat karya gue kayak, lucu juga nih. Secara nggak sengaja gue tuh kayak menjual foto gue juga. Gue bilang foto gue di harddisk banyak banget nih tentang kayak fine art gitu. Kira-kira ada yang mau nggak gitu loh untuk dekorasi kalian. Nah gue cuma pakai sistemnya barter karena gue nggak seprofesional lu kan ya. Gue kayak gue pakai barter deh, lo orang kasih gue apa gitu kan, nanti gue kasih fotonya gitu. Tapi cetak sendiri ya gitu. Kayak gitu tuh. Jadi kayak ya gue feeling happy sih kalau ketika hunting. Tadi gue hunting tuh jam 6 pagi gue ajakin anak-anak pada nggak mau. Hunting yuk jam 6 yuk. Mau ngapain? Foto burung. Burung siapa gitu kan. Burung siapa? Pada tidur lagi ya kan kerjaannya. Ya apalagi foto-foto yang berhubungan sama passion, apalagi yang kita jalani 100% ya. Hampir nggak bisa ajak orang sih. Gua setelah punya istri aja paling gue ajak istri gue. Istri lu mau ya? Ya mau, untungnya mau. Itu mau ya. Kalau bini gue bilang jangan deh kamu nanti aku memperlambat kamu katanya gitu. Kamu pergi sendiri deh. Iya tuh gue pergi sendiri. Jadi ya sedih gitu. amat. Banyak yang kayak gue misalnya kayak ada pre-wed di luar kota gitu yang tempatnya bagus. Ya misal taruhlah Sumba gitu. Kayak itu semua gue suruh pulang. Even partner gue si Ferbi pulang-pulang. Nggak perlu ditemenin gitu. Akhirnya gue kayak ya langsung sewa mobil yang sama dengan yang kemarin dipakai pre-wed. Gue jalan sendirian. Supirnya sampai bingung. Sendirian aja, bang. Iya. Ya udah. Oh yang terakhir yang di Gelo itu ya? Yang kayak lu lewat gunung-gunung segala macam gitu ya? Itu keren banget itu Sumba ya? Iya, Anjay, gue udah keren banget sih. bukan saking seringnya ya, gue udah sering kesana sampai kayak kasih gue yang lain gitu. Even tuh kemarin tempat itu kayak semua tempatnya, even driver gue baru pertama kali ke situ. Itu keren sih tempatnya sih. Gue nggak berasa, gue bilang, nih orang kemana lagi gitu kan? Ini Afrika atau mana gitu? Kayak tebingnya tinggi gitu kan ya? Iya nggak sih? Tebing tinggi kayak hutan-hutan gitu kan? Betul. Gue bahkan ketemu air terjun yang di map belum ada, yang orang lokal aja namanya beda-beda. Gue nggak tahu ini sebenarnya namanya apa gitu. Gue sebel banget. Jadi kayak nanya sama ini bilangnya ini, nanya sama yang itu bilangnya itu namanya. Belum ada nama yang fix buat air terjun itu. Terus kayak gue mau pasang di Google Maps, ya nanti dulu deh. Oke. Soalnya tempatnya lumayan berbahaya sih, jalanannya lumayan ekstrim. Kayak lu nggak bisa sembarangan di situ. Takutnya gue kalau pasang itu kayak kita ke situ yuk. Ada orang naik motor pagi-pagi kelar situ. Itu udah tanggung jawab pribadi lu tuh ya. Ya gue ada ini gue di situ ada moral ya. Karena di situ itu kayak lembah. Di bawahnya itu kabut, baru hilang tuh 9:30, jam 9 9:30. Dan beneran orang lokalnya tuh baru naik ketika kabutnya tuh udah turun. Makanya gue akan balik lagi sekali lagi ke sana. Gue akan mungkin nginep di rumah warga. Gue pengen tahu tuh air terjun kalau masih ada kabut tuh kayak apa. Nah, mau tanya deh, ada kendala nggak ketika lu kan tempatnya nggak lo kenal, ya kan? Lu ada kendala nggak sih misalkan masalah kan yang namanya iklim segala macam kita nggak tahu tuh, lagi bagus atau nggak mataharinya segala macam. Itu gimana kalau ngadapin itu? Kalau matahari sih ada app ya. Oh, ada photopills. Oh pakai app juga. Iya. Kalau akurat. Karena dia di seluruh dunia ya matahari kan cuma satu ya, jadi ya udah. Kan tapi dia kayak juga awan segala macam itu bisa ngalangin kan? awan, kayak mendung lah apa? Mendung, cuaca bisa. Aku weather beli yang premium kita bisa lihat. Oke, terus spoil dikit ya teman-teman ya buat bocoran nih bisa ya. Gue nggak tahu, baru tahu gue. Iya, itu bisa semua. Makanya jangan motoin soang mulu. Motoin soang. Ya kan, nih kan gue lebih dapet, tapi masih di film nanti. Gue nggak tahu jadi atau enggak tuh, blur atau enggak, gue nggak tahu dah. Ya, nice banget. Terus tadi gue nanya apa lagi, gue apa lupa kan? Apa? Ini apa nih? Apa tuh? Ini lu pakai digital apa analog sih? Digital. Nah sebatas apa sih kalau fine art itu ngeditnya itu sebatas lu foto jadi atau editing gimana? Soalnya gue gak ngerti deh. Editing yang sangat parah sampai mungkin kalau lihat aslinya udah beda jauh. Bisa parah juga. Iya. Dan itu dihalalkan ya, karena kan kita bentuknya tanda kutip salon foto jadinya kan. Nah, karena itu fine art gue rasa nggak ada aturan ya. Nggak ada masalah. Kalau orang mau melukis ya, orang melukis kan terserah dia melukis apa ya. Nggak mirip nih, komplain ya. Suka gue kan gue yang ngelukis. Iya. Apa urusan lu ya kan ini ada gue ya kan. Ini hasil akhirnya ya. Iya. Tapi percaya deh, maksudnya ini kayak karya dia tuh lu boleh intip sih di Tirta.Winata tuh benar-benar kayak menurut gue sih buat gue zen banget.
Dia kayak ngeliatin karya dia tuh adem gitu loh. Kayak, kok bisa nih orang foto kayak gini ya. Simple, fotonya simple ya. Dan tujuan utama juga sebenarnya itu. Gue tuh kayak tadi, wedding fotografi itu udah sangat-sangat memusingkan buat gue. Sangat lelah kerja di bidang fotografi itu sangat-sangat capek. Jadi kayak gue menggunakan pergi ke alam itu sebagai ya salah satu form of meditation buat gue. Nah, goalnya apa sih? Kalau gue cuma datang terus motret, kan udah selesai sampai situ aja kan. Gue merasakan meditasinya, bukan meditasi sih, tanda kutip meditasi. Itu untuk diri gue sendiri. Tapi kalau gue bisa gambarin apa yang gue rasain lewat foto gue, terus dilihat sama orang dan orang itu bisa ngerasain hal yang sama, itu justru goal tertinggi gue sebenarnya. Jadi tujuan lu berkarya tuh apa sih? Ya untuk ngebawa apa yang gue rasain ke yang ngelihat, ke audiensnya. Dan bahan jualannya tuh sebenarnya itu. Kalau misalnya orang ngerasa kayak apa nih fotonya kok terlalu banyak editan atau apa nih fotonya kok nggak real banget, ya udah. Gue memang memberikan ini mungkin buat yang kayak tadi lu bilang, kayak lu ngelihat jadi adem, jadi enak gitu, relax. Itu goalnya sebenarnya. Gue bisa ngerasain pada saat lu ngambil foto itu tuh seperti ini nih mood lu nih. Feeling lu. Bahkan kadang-kadang kamera juga kan kamera juga kan nggak bisa ngambil 100% apa yang kita lihat mata kan. Kayak sampai hari ini kamera secanggih apapun kan belum bisa gitu. Jadi kayak gue bahkan editing gue tuh gue menggunakan editing itu sebagai sarana untuk kayak gimana caranya supaya mendekati kalau bisa lebih dari apa yang gue rasain dan apa yang gue lihat di situ. Iya, berarti dia udah punya visi, lu udah punya visi. Lu mau bikin apa nih? Visinya lu udah ada. Dia udah ketangkep tuh ya Bung ya, gambarnya bakal jadi kayak gini nih gitu. Ya itu antara bagus dan enggak sebenarnya menurut gue. Kadang gue pergi ke suatu tempat dengan sebuah keinginan keras bahwa gue mau bikin foto seperti ini. Kecewa lu ya? Enggak juga. Sebenarnya nggak kecewa. Gue puas karena gue akhirnya mendapatkan itu. Tapi foto lain yang gue ambil di saat yang bersamaan atau along perjalanan ke situ, itu juga kadang ada yang lebih bagus. Jadi faktor itu pun makin sekarang nih di umur yang udah makin tua ini kayak gue udah makin liat gue lah, udah nggak usah. Lu tua emangnya? Lu ngomong tua hati-hati loh. Di sini ada yang master lebih tua ya kan. Coba kamera langsung diarahkan ke sana. Langsung nunduk si Koko. ya gitu sih. Jadi kayak ya mungkin waktu dulu gue masih kayak punya ada ego dan ngotot kan, kayak gue mau ini, pokoknya maunya ini gitu. Tapi makin kesini sih gue makin let go. Bahkan perjalanan terakhir gue kemarin itu yang ke Sumba, gue ngerasa foto HP gue lebih bagus ya, foto di HP. Kan gue kan sepanjang perjalanan kan kamera kan udah set kan, kayak lensanya udah set. Kadang-kadang juga itu tempat berdebu banget atau lautnya kan pantai selatan tuh banyak titik-titik air tuh. Kadang kalau keseringan ganti lensa kan nggak bagus juga kan. Betul. Gue nggak bisa bersihin gitu di sana. Masih beberapa hari lagi ntar bintik-bintik sensor gue kan. Jadi gue banyak foto pakai kamera HP. Oh, sorry, gue mau nanya. Berarti teknis dikit nih ya. Berarti pada saat lu foto itu lu udah prepare lensa yang mau akan lu pakai nih. Lu nggak akan ganti, meminimal ganti ya? Kemarin bahkan gue bawa 2 kamera, udah kepasang. Iya, satu 1635, satu 24 120. Jadi kayak ya udah. Gue berusaha di itu aja gitu mainnya. Oke. Karena kayak ya kadang-kadang situasi alam nggak terlalu memungkinkan. Keren sih. Lu harus lihat waktu pas gue lihat tuh yang di story dia terakhir tuh keren sih, dia kayak naik jeep kemana gitu. View-nya keren banget gitu. Gue tertarik nih pengen ikut hunting sama lu jadi nih. So gue dulu kayak gitu juga. Terus terang gue kayak dulu tuh pas tahun 2000 gue kemana tuh ya, yang ada pasar apung tuh apa namanya? Yang ada perahu-perahu apung yang jualan-jualan Banjarmasin ya. Nah gue Banjarmasin waktu itu ada wedding di Banjarmasin. Terus sampai gue bilang ke yang hire gue pagi-pagi jam 5 gue keluar ya. Gue mau hunting gitu. Nah gue ke pasar yang itu, pasar terapung itu. Jadi gue sengaja emang sama kayak lu juga tuh, kayak hire mobilnya nambah berapa deh Pak, saya tambah sendiri gitu kan. Ya udah gue pergi ke situ. Itu si Max. Masuk Max. Hey Max. Siapa yang summon nih? Nah itu jadi gue udah lupa tuh feeling itu. Dulu gue happy-nya setengah mati, kayak happy banget tuh kayak karena sometimes kayak pas datang oh gini doang, tapi ya udah kayak achievement buat kita udah nyampe ke situ ya kan. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Iya. Bahkan kadang gue nggak mau motret sama sekali, kayak gue datang gue tahu ya begini doang, udah nggak keluarin kamera sama sekali. Lu cuma nikmatin doang udah. Nikmatin prosesnya, perjalanannya, semua segala macam ya. Gue bahkan
Ada satu tempat yang gue kemarin datengin sampai 2 kali, sampai sekarang masih belum dapat. Belum dapat. Dan gue akan balik lagi pasti. Nah itu berarti lu kayak gitu ya. Kalau lu belum dapat, lu akan datang lagi. Sampai kapan titiknya lu akan? Oke, that's it. Sampai dapat. Sampai dapat sesuai dengan visi lu. Seperti ini yang mau gue dapat itu. Iya. Dan kadang kondisinya juga nggak perfect gitu, kayak kadang banget spesifik banget, kayak gue butuh ada awannya di tengahnya dikit, gue mau pucuknya tetap kelihatan, kayak gitu-gitu sering juga. Cuy, kan tadi kita bahas sempet kayak apa yang lu bilang sakit perut tuh, sakit mah itu. Gue rasa tuh ya, lu OCD gak sih? Lumayan. Ya kan OCD Ci. Gue bilang, wah nih orang OCD nih kayaknya, makanya pikirannya ini, jadi makanya lambungnya naik terus, ya kan? Bisa gak konsep itu bener gak? Bisa gak? Ini pada ketawa nih semua di belakang ini. Gimana istrinya Karin bener? Civira bisa jadi kan ya? Jadi. Nah, berarti tapi dari ke OCD-annya dia tuh membuahkan hasil sih. Itu yang kalau gue lihat seseorang ketika konsisten, persisten sama apa yang dia mau, jelas visinya seperti kata Agung, ya dia tahu nih mau berkarya seperti apa gitu loh. Terus apa goalnya gitu. Ya. Oke, jadi rangkumannya apa Mike? Ya tadi udah gue rangkum. Tadi udah rangkum. Nah, jadi mungkin boleh tanya ke Tirta aja deh. Maksudnya lu ada gak sih pesan nih buat teman-teman nih mungkin yang selama ini dia nih kerjaannya hanya komersil aja nih. Lu ada gak sih pesan berdasarkan pengalaman lu nih? Ini sebagai closing statement juga nih ya untuk yang kali ini, untuk episode yang kali ini. Ada gak sih buat mereka-mereka yang baru mau belajar atau mau terjun gitu di dunia komersil atau wedding? Gitu. Sebenarnya tergantung ya. Kadang tuh ada memang orang yang kurang bisa ngeliat gue passionnya di kerjaan gitu. Jadi nggak bisa ngeliat gue idealismenya di kerjaan dia. Karena gue juga merasa mereka tuh nggak seberuntung gue yang idealismenya tuh lain dari pekerjaan. Kadang memang ada orang yang mau mencari nggak tahu ya, mungkin pembuktian atau memang mungkin itu pembuktiannya pun untuk dirinya sendiri atau memang ada kayak tadi yang gue kan ngotot kan mau ada kayak gini, mau ada kayak gitu. Itu kebetulan aja gue ngerasa sih sebenarnya gue cuma beruntung aja karena gue di situ gitu. Karena gue memang dari kecil udah sangat mencintai alam dan kelestariannya sebenarnya. Sebenarnya karena itu aja sih gue cuma sedikit lebih beruntung. Kadang ada orang lain yang memang sukanya foto orang, sukanya foto potret, bahkan ada yang sukanya foto wedding gitu. Gua betul. Kayak capture the happiness, the moment, itu buat mereka itu achievement tertingginya. Gue sih agak susah kalau ngomong itu ke orang yang begitu gitu. Kalau misalnya gue ngomong yang memang dia passionnya fotoin orang dan momen dan kebahagiaan, happiness dan lain-lain, ya susah. Kan momennya itu memang adanya di situ gitu. Betul. Palingan cari alternatif, kayak cari kesempatan lain. Kayak foto mungkin keluarganya sendiri. Kayak lu bikin personal project untuk foto itu semua, tapi subjeknya keluarga lu sendiri, atau memang lu bikin project yang kayak ya udah ngundang orang sebagai model tapi orangnya organik. Jadi kayak hanya bisa dilakukan ketika lu mencari alternatif lain gitu. Gue ngerasa sih gue cuma beruntung aja sih. Gue cuma beruntung aja sih. Karena passion gue beda sama kerjaan. Karena fotografi, passion gue di fotografi itu adalah bagian yang sangat paling tidak menghasilkan uang. Jadi gue bisa bebas, gue punya room for play-nya tuh luas banget, gede banget. Karena nggak ada yang menghalangi gue nggak harus compromise apa yang gue lakukan gitu. Kan kalau misalnya passion kita di wedding itu kayak, wah gue nggak boleh terlalu gini nih. Mungkin kalau Max sih enak ya. Kalau fotografer lain mungkin yang belum se-Max mungkin susah gitu. Kayak mau bikin foto wedding BW semua nggak bisa, lu punya restriction. Nanti orang tuanya ngomong apa gitu. Kalau Max kan nggak peduli orang tuanya ngomong apa kan. Nah, kayak gitu. Not your mom photographer gitu ya. Hai Gian. Ya gitu, jadi kayak gue cuma sedikit lebih beruntung aja lah bermain di tempat yang sangat segmented dan gak ada duitnya sama sekali. Tapi itu justru blessing buat gue. Tapi ya gue harus kerja lebih keras di bidang lain, di bidang fotografi lain. Dan nice. Apa ya? Gue juga ngelakuin ini kan kayak sampai hari ini gue juga masih berusaha untuk meng-attract galeri, art dealer, kurator untuk datang ke gue untuk atau untuk bisa, bukan datang ke gue ya, sombong banget, untuk melihat, bisa ngelirik gitu loh, supaya gue tuh kelihatan sedikit lah di mereka gitu. Jadi kayak gue juga harus maintain persona gue di sosial media gitu. Dan itu pun sebenarnya buat gue justru agak sedikit menjadi hambatan karena kayak gue nggak bisa terlalu jualan di IG gue.
di IG pribadi gue kayak gue fotografer ini loh, kayak gue kan kalau kalian kan mungkin setiap ada syuting apa gitu kalian bisa story nih gue lagi kerja nih, hire gue lagi dong gitu. Nah itu nggak bisa sembarangan lo ya kayak gitu ya. Gue nggak tahu ya ini keputusan yang benar atau enggak, sampai sekarang gue juga masih mempertanyakan. Tapi kayak gue dari dulu dari mungkin dari 6-7 tahun yang lalu gue memang udah konsisten IG pribadi gue memang untuk karya pribadi gue gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah dengan ditambah itu lagi pun itu jadi agak lebih susah lagi gitu, karena gue harus kerja lebih keras lagi untuk kayak cari klien supaya klien percaya kalau gue bisa ngerjain apa gitu sih. Oke. Jadi tadi sebenarnya kesimpulannya berarti gue simpulkan lagi deh ya, kurang lebih intinya tuh kalau yang gue lihat dari seorang Tirta itu adalah yang penting konsisten. Seperti yang selama ini lu angkat juga, Gung, konsisten. Yang penting kita konsisten, ya kan, persisten. Nah setelah itu juga kalau untuk masalah buat teman-teman yang ya pokoknya intinya cintailah apa yang lu kerjakan ya kan. Tapi selebih dari itu kalau misalkan kerjaan lu itu ya lu harus cari bidang lainnya lagi yang bisa buat apa ya, playroom lu yang bermain-main gitu loh, yang tanpa dikontrol sama orang lain. Betul. Gitu. Kurang lebih gitu sih Gung. Gitu. Oke, gue rasa sih gue sebenarnya sih masih banyak mau nanya sih, tapi kayaknya waktunya juga nggak cukup juga nih ya. Kayak lu ada janji meeting juga kan. Jadi mungkin next time kita boleh undang Tirta lagi nih ya kan, lengkap sama istrinya mungkin ya, Karin ya. Nanti berdua kita ngomongnya gitu kan. Nanti bisa abis ini? Abis ini? Enggak, abis ini nanti langsung beda. sama. Enggak, nanti mungkin yang kali ini kita akan undang seorang dosen katanya. Ya kan, dosen perfilman ya kan. Nah kita akan undang dosen, nanti kalau Tirta mungkin istrinya berdua nanti kita undang lagi gitu kan ya. Gak apa-apa kan Tir, bisa ya? Bisa. Oke, thank you ya Tirta. Thank you udah datang. Oke, see you teman-teman. Jangan lupa di komen kalau emang ada kurang, ada yang perlu ditambahin, boleh di komen, dikasih masukan buat kita. Jangan lupa juga di like, di subscribe juga The Dark Room Talk. Oke, see you. Bye-bye.